Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal kembali dengan konten review sepeda motor. Dan motor di depan gue ini adalah motor dengan perpaduan yang sangat-sangat harmonis dari vintage trail, classic scrambler, dan juga street scrambler. Ini adalah motor keluaran dari Kawasaki, anak dari W175, dan namanya adalah W175 TR. Ikuti detailnya yang bakal gue bahas bareng Jamet. Stay tune, jangan skip-skip. Pagi teman-temanku semua yang baik dan budiman. Bertemu lagi dengan saya GMT The Dynamite alias Jamet dalam event Graduate Miss Rawe. Oke, jadi di episode ini Jamet bakal bantuin gua nge-review motor ini. Karena aku udah paling paham mas kalau motor-motor. Si paling paham. Si paling paham aku. Si paling paham. Nah, ini menurutmu ini motor ini konsepnya apa ini, Mas? Ini motor, aku yakin ini motor tahun 65 ini Mas Lid. Yonda. 1965, bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini, tangkinya juga masih gini. Ini kayak model-model zaman dulu, ya trail-trail zaman dulu nih ya kan? Vintage trail gitu ya? Iya, ini bukan motor baru kan? Baru ini, Matt. Ini baru. Masa iya? Tahun baru. Tahun baru 2000? Pertama kali rilis 2019 sebenarnya. Oh, wah bentuknya antik ya? Antik, men. Antik jadi, tapi baru. Betul. Oh, luar boleh klasik, dalaman baru. Retro style. Retro style. Jadi dengan desain ini motor itu gak akan basi desainnya. 5 tahun lagi, jangan santan. Kalau jangan santan cepet basi, Mas. Wah, cek mic cek. Oke, kita ngomongin desain secara looks dulu ya. Ini tangkinya cukup kecil, tapi dengan tangki kecil ini memberikan dia look sebagai motor yang off-road banget gitu kayak. Kayak trail-trail gitu. Betul. Kan. Karena kalau kita lihat zaman sekarang Mas Lid, keluaran jenis tangki model tangki yang teardrop. Hari ini tuh kayak lebih kayak tertutup di dalam ya, terus ditutupin dengan fairing, kondom, terus dan lain-lain. Kalau memang khasnya yang tua-tua ya seperti ini. Iya, yang memang. Iya. Nggak harus gitu, nggak harus gitu. Pusing beneran. Tapi memang secara bentuk memang simple dan klasik sih. Klasik. Tetap ada kelasnya juga gitu. Dan satu lagi yang mencirikan Mas Lid. Apa? Model dekalnya. Oh iya, retro banget. Retro banget, dekalnya ini memang tidak bisa membohongi kalau ini tuh style klasik. Okay. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Lihat Mas, saya dekalnya kan klasik banget kan. Lihat dekalnya klasik dia. Dekal klasik. Ini ada karetnya, tank pad. Jadi untuk menambahi kenyamanan kita saat berkendara. Loh, emang ngaruh ya Mas Lid ya? Ngaruh. Bayangin kalau misal ini ya, Matt. Ini bukan stiker tapi duri kaktus. Lah kan nggak enak. Oh iya benar. Terus joknya juga empuk ini. Vintage juga bentuknya. Ini joknya, warnanya sama desain kulitnya aslinya begini atau kamu ganti? Itu dari sananya udah gini. Dari sananya udah gini. Ini bener-bener standar. Oke, berarti OM Lux nih ya. Iya, terus kalau kita ngomongin suspensi gitu, kalau untuk komparasi ya teman-teman sama W175, kalian pasti udah tahu Kawasaki W175. Nah, depan ini suspension travelnya udah beda 35 mili. Lebih tinggi 3,5 cm dibandingkan W175 yang untuk jalan. Makanya ini bisa untuk segala medan harus. Berarti ini untuk main off-road aja udah easy off-road aja udah asik ya? Asik, tinggal diganti ban aja yang off-road gitu. Iya. Kalau ini bannya ini masih halus, on-road. Dual purpose. Jadi bisa dipakai di aspal, bisa dipakai di jalan kasur ringan. Oh, jadi bisa dipakai di kamar juga. Ngapain motoran di kasur ya, Met ya? Terus yang gue suka dari motor ini teknologinya simple. Oh enggak macam. Ini masih karbo apa injeksi Mas? Kamu lihat ini. Karbunya Mikuni. Wah, untuk motor tahun 2019 masih karburator.
This the rest net is the nice carburetor, yes? Yeah, indeed. Indeed. So if we are talking about this fuel supply system, we Yes. have to understand that most of motorcycles nowadays are using injection system, Oh, which is rain go quite away, come again another day. Yes. Jadi kalau motor-motor modern sekarang kan injeksi tuh. Ah. Kalau kita pakai lagi adventure atau touring terus tahu-tahu error kan susah banget ngakalin. Betul. Sedangkan kalau karbu kayak gini, error apapun masih bisa diakalin dan bisa lanjut jalan Tapi lagi. ini teknologi elektrikalnya tetap ada yang bisa dicolok nggak? Kan ada tuh yang memang karbu, cuma dia bisa Itu setting semi injeksi namanya. Ada. Enggak, ini bener-bener pure berarti pure ya? karburator, makanya masih ada cok juga di sini. Oh. Terus kalau ngomongin mesin ini kapasitasnya 175 cc, SOHC, 2 kelep, terus Dua kelep. Iya. Dua lap kelep ya, yuk. Ini Betul. motor si Kawasaki. Dua lap kelep ini. nah, mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga 13 horsepower. Oke. Horsepower ya. Tenaga kuda, 13 tenaga kuda, terus torsinya 13,6 Newton meter. Jadi untuk motor seukuran ini dengan tenaga segitu sudah sangat cukup untuk menghajar berbagai medan. Kalau untuk beban nih, beban kayak aku nih, aku kan kurang lebih kan bebanku tuh kan 86, 87 Ton. Ya kak dong, senti. Aku 87 cm, beratku tuh 87 cm. Nah, untuk hill climbing, manjat-manjat, cukup nggak buat kayak badanku, kuat nggak dia? Cukup. Sangat cukup ya? Masih sangat cukup, bahkan untuk boncengan, untuk nanjak-nanjak sih cukup. Iya. Kalau kita ngomongin ini, Handlebar, stang. Ya, dari bawaannya ya udah nyaman juga, Met, untuk dipakai jarak jauh. Oh Tuh. iya benar. Nah, secara riding stance gimana? Untuk orang Asia sih sangat cukup. Tinggi lu berapa? 170? Karena aku kan lahir dulu itu kan di Switzerland. Ah. Cuma aku Switzerland. Tapi bapak ibumu Jawa apa wae? Dulu aku di rumah sakit harapan ibu yang ada di sana. Di Switzerland ya? Ada ya? Ada harapan ibu. Okay. Dokternya Pak Kuncoro dulu, dokter Kuncoro ada. Nah ini untuk ukuran Asia, untuk ukuran aku tuh tinggiku paling 100 berapa Mas Lid? 170. Nah aku tuh agak aneh Mas Lid. Agak anehnya? Kakiku tuh pendek, badanku panjang. Jadi kayak kodok. Sebetulnya kodok kakinya panjang, badannya pendek. Cuma nih untuk ukuranku sih enak banget. Jinjit nggak, Met? Ya bisa napak. Bisa napak? Jinjitnya ya nggak jinjit banget, tapi bisa napak. Oke. Jadi secara kaki napak. Sekarang secara posisi duduk itu menurutmu posisi gimana? Duduk, nah ini enaknya. Kalau menurutku ya, parameterku, motor yang enak dipakai itu, motor yang ketika dipakai itu badannya tegak lurus. Sehingga beban tidak ada di pergelangan tangan. Ya, satu itu. Ya, misalnya kita nggak bicara motor sport lah. Kalau motor sport memang fungsinya kan beda. Ini kan adventure ya. Kalau kita duduk tuh kayak orang duduk di sofa, nyaman. Jadi ini nggak capek. Ini nggak capek. Jadi enak sih untuk Mas Lid. Ya distandarin. Sorry. Enak. Posisinya enak riding. Nggak bakal pegel ya kalau dipakai riding jauh ya? Nah ini kalau untuk orang tangannya panjang pun masih enak. Orang bertangan panjang? Orang tangan, katakan nih, tanganku ditambahin lagi. Mereka kan masih segini ya. Ada gitu ya, Met, ya, tangan ditambahin ya? Nah ini masih enak nih. Kalau masih enak. Kalau untuk nyetang pakai kaki gimana, Met? Ya jangan dong, itu nggak safety. Oh iya. Jangan. Nah, di sini di panel ini ada tombol-tombol yang cukup minimalis, lampu jarak jauh dekat, lampu sen, terus dim jauh dekat, klakson, terus engine cut off sama electric starter. Bener-bener ini motor bener-bener simple layaknya like motor pada masanya dulu gitu. Dan itu adalah era-era misal motor tahun 70-an, 60-an, 80-an. Itu gue suka karena kesimpelannya dan mudah Kawasaki itu kan aku nggak apal ya. Kawasaki itu ada ya tipenya kan ada kan yang ngeluarin yang retro. Era pada saat itu kan memang ada juga. Seri W semua yang W800, W250 yang dulunya namanya Estrella, W650 juga dulu ada. Benar. Nah ini W175 TR. Nah TR itu yang membedakan. Jadi dia memang difokuskan nggak cuma di jalan aspal tapi bisa di berbagai medan. Gitu. Benar. Terus indikator di speedometer juga simpel, Met. Simpel. Odometer, trip meter, terus speedometer dan lampu-lampu indikator untuk sen, lampu jarak jauh, sama
Jadi memang nggak banyak ornamen ya. Iya. Simple. Karena Iya. kalau misalkan buat lama-lama mundur ya. Buat adventure, buat terabas, memang diperlukan sesuatu yang jangan canggih-canggih, Mas Lid. Iya, yang simpel aja, karena Simple makin rumit nanti pas error juga makin susah Betul, ngakalin. betul. Oke. Dan gue suka spatbor depan dibikinnya model ngegantung gitu. Betul. Nah, Mas Lid, tapi kalau aku pribadi nih, Mas Lid, sebetulnya ini bagus banget desainnya. Cuma ada satu yang menurutku agak kurang. Apa tuh? Bagus. Lampunya terlalu besar. Oh iya, Ya. ini kalau gua pakai ini motor ya, bakal gue sedikit custom, lampunya diameternya dikecilin dikit. Nah, Terus bannya gua ganti yang tahu-tahu. betul. Makanya tuh teman-teman. Peleknya gue gedein dikit yang depan. Betul. Nah, ini menurutku teman-teman ya, motor ini juga sangat halal nih untuk di customize. Sangat dong. Ya, bebas berekspresi karena posisinya juga simpel ya, artinya nggak aneh-aneh. Pakai lampu bener tadi dikecilin, cakep banget. Kecilin, peleknya depan gedein dikit, Betul. bannya ganti ban tahu. Wah, Betul. udah. Atau enggak dikasih ini number plate. Oh iya, bener. Jadi bener. nomor aja tuh sama Nomor lampu. balap kan? Nomor balap. Ah, Sama nomor WA, Oke. nomor BPJS, Sama nomor rumah sih, men. nomor rumah. Iya. Bener. Terus knalpot bawaannya ini ya teman-teman, walaupun dia bentuknya kayak standar gitu, menurut gue suaranya cukup menggoda. Tuh. Oh iya. Jadi dengan knalpot bawaan tanpa lu ganti yang ngeblar-ngeblar, udah padat, ngebas, udah cukup enak. Jadi lu nggak perlu khawatir. Terkadang tuh kalau mau ganti knalpot, terus knalpotnya asal milih ya, asal-asalan, suara juga nggak enak di kuping. Betul. Nah ini tuh menurutku juga masih kedengeran orang ini. Artinya kalau aduh kejepit. Kayak gini-gini. Masih enak, bener. Masih enak. Masih ketahuan, wah ada orang naik motor di situ masih ketahuan. Wah, ngebut. Jadi Jadi Suara sportnya gimana biasanya, Mas? kalau suara sport kan gini biasanya nih. ya gimana? Sport tuh suaranya gini biasanya. Jadi udah ganti. Wah, sport. Ganti knalpot ini Knalpot udah ya. sukanya. Oh. Nah, kan gak enak kan di kuping? Gak enak. Nah, tapi gak ini tuh bisa menghasilkan suara yang enak, lembut, lezat. knalpot lezat. Kenapa sih lezat dah? Nah, kalau misal kamu punya motor ini apa aja yang bakal kamu custom selain lampu sama pelek? Kalau aku tergantung kebutuhan Mas ya. Kalau aku untuk main trail, terabas-terabasan, aku akan copot spion. Oke. Terus ini aku kecilin, knalpot ganti, Setang nggak kamu copot ya? stang. Tadinya mau aku pindahin di sini. Oke. Jadi naiknya jadi gini. Pas terabas ya? Iya, jadi sisinya kosong. Jadi ini, nah speedometer copot. Jadi terlihat motornya bengal. Iya, Nakal. iya, nakal. Terus velgnya ganti. Ini kan ini ring berapa nih Mas? Ring 17. 17, aku ganti 18, belakang depan 21, belakang 18. Ganti pelek intra bagus ini, men. Mas itu kan buat Mercy. Oh. Nggak masuk dong. Tapi cukup aja sih, nggak ada yang nggak banyak-banyak dirubah. Oke, jadi itu secara review secara look dari kita. Abis ini gue bakal test ride. Gue pakai coba ke kemacetan-macetan Jakarta. Karena orang biasanya beli motor yang sekelas W175 itu untuk commuting juga, Met. Untuk kendaraan sehari-hari. Tapi malas pakai pikir matic. buat komputer tadi. Itu computing, bukan commuting. Sorry. Jadi kita akan lihat gimana performa di motor saat dipakai di jalanan Jakarta dengan segala kelancarannya maupun kemacetannya. Apakah suhunya aman, apakah bisa nyelip-nyelip. Nanti kita akan tes langsung di test ride. Oke? Jadi makasih teman-teman, gua mau test ride dulu. Ya. Tunggu habis ini kita test ride. Dadah. Dadah. Let's go. Woo. Good. Widih. Terasa juga tenaganya. Alright, let's go. Dengan mesin 175 cc. Mesinnya nggak gede-gede amat ya, tapi untuk ukuran motor dengan dimensi segini
menurut gue mesinnya udah cukup ideal, nggak cuman 150 cc kayak skuter Matic gitu. 175 cc cukup ideal. Udah gitu nih motor sebenarnya cukup enteng sih buat gue, ini cukup enteng. Ini kondisi standar ya. Riding posturenya nyaman. Gue bisa bilang ini beneran nyaman karena untuk postur gue 175 cm, gue nggak ngerasa harus nunduk. Stangnya bawaan pun udah cukup nyaman, dimana ini stangnya lebar, kayaknya lebih lebar dari Interceptor gue ini. Jadi dipegangnya juga mantep bro. Terus kalau ngomongin getaran mesin, gue nggak ngerasain getaran mesin yang mengganggu, masih wajar-wajar aja ya, layaknya motor 1 silinder. Getar tapi nggak ganggu sama sekali, nggak geli. Nih spionnya aja nggak geter gitu, tuh spionnya anteng. Kalau yang parah tuh sampai spionnya ngeblur men. Buset, macet. Weekend macet, weekend macet. Nah enaknya dengan dimensi segini dipakai macet-macetan juga enak buat nyelip-nyelip. Kopling enteng, rem pakem nih. Pastilah cakram di depan. Ih enak. Terus posisi kaki juga nyaman guys, nggak ketekuk gitu. Dan duduknya itu gua tegak, kaki nggak ketekuk ke belakang, yang artinya cukup nyaman. Ini mobil mau kemana? Lu mau masuk ke space 1 meter doang ini, Sirion? Iya, jalan miring aja lu, aneh banget. Terus joknya ini retro abis, gue suka nih joknya, desainnya retro, terus empuk banget, nyaman men. Nice, suspensinya ajib, nice tuh, yeah. Dipakai buat nyelip-nyelip jalur on gitu, tetap enak. Let's go. Ini out of the box sudah siap diajak adventure kayaknya. Adventure di jalanan kota sih no problem. Dan di jalanan tanah dengan suspensi yang kayak sekarang, jok kayak sekarang, gue yakin nggak akan kita nggak akan capek gitu, nggak akan merasa terganggu dengan kondisi trek yang sulit. Wih, nice, tarik dulu bos. Not bad. Dengan engine 175 cc, tarikannya lumayan, cukup bisa memfasilitasi kita untuk kebutuhan kecepatan maupun akselerasi di perjalanan. Mau langsung nyelip bisa, mau langsung berhenti bisa, gas lagi aman, gokil. Aduh, depan macet. BTW ini mesinnya tuh nggak pakai water cooler. Jadi ini air cooler, pendingin udara. Jadi mesin belimbing ya. Cuman gua nggak ngerasain nih mesin panasnya ngeganggu gitu. Dari kemarin-kemarin gua pakai sih, gua pakai aman-aman aja ya. Biasanya gue kalau lagi naik Vespa gitu agak khawatir waktu nemu lubang jalan atau jalan yang nggak rata. Pakai ini
Aman aja. Nice. Nih polisi tidur nih. Wih. Kagak ada itu rasanya kayak setangkep banting gitu, enggak. Oke. Suspension travelnya aman banget untuk daily ride di berbagai wow, dia mundur. Berbagai medan. Belok kiri. Wih. Polisi tidur. No problem. Gila, ini motor fun to ride. Fun to ride. Enak buat dipakai jalan-jalan. Aduh. Ajib. Gue suka sih detail-detail dari motor ini, hal-hal yang diperhatikan oleh Kawasaki saat mendesain motor ini untuk menambah look retronya. Contohnya itu cover shock breaker depan yang pakai karet. Ini detail kecil yang tidak banyak diperhatikan oleh pabrikan lain. Contohnya Royal Enfield punya gue, Interceptor itu kan desainnya retro, tapi karet kayak gitu nggak ada dari sana ya. Ini gue pasangin sendiri. Aduh, enak banget. Ini sih buat dipakai touring bakal nyaman banget sih menurut gue ya. Tapi nggak tahu dengan kapasitas tangkinya yang segini bisa pergi berapa jauh. Cuman ya idealnya touring tiap 200 kilo tuh berhenti. Aduh, kenapa ditutup ini? Baru tahu gua. Idealnya touring tuh tiap 200 kilo, 100 kilo malah. 100 kilo tuh berhenti istirahat dulu. Nah, dengan tangki segini 200 kilo sih masih dapat. Gue berasa kayak berandal tahun-tahun 70 80-an pakai trail. Terus spatbornya yang hanging gitu, yang depan ini juga menambah kesan vintage trailnya. Hal yang dipikirkan oleh Kawasaki. Cakep. Ini motor cukup minimalis ya, untuk orang-orang yang nggak pengen ribet, gak terlalu banyak indikator, cocok ya. Untuk orang yang suka kendaraan retro atau klasik gitu, cocok. Nih, indikator yang ada di speedometer itu cuman ada ya speedometernya itu sendiri, odometer, tachometer nggak ada. Terus indikator lampu jauh dekat, lampu sen, sama indikator gigi netral. Speedometernya pun analog, jadi memberikan sentuhan yang sangat retro secara desain. Yo, ini gue sengaja ngetes ride-nya di jalur-jalur commuting untuk menunjukkan bahwa nih motor gimana sih performanya kalau dipakai untuk daily ride gitu. Dan menurut gue untuk daily ride, gue kasih ini motor skor 9/10. Gue nggak pernah ngasih skor 10/10 ke kendaraan apapun, karena kesempurnaan itu milik Allah. Nilai plus lain secara desain, ini spion bawaannya udah retro banget, pokoknya match banget sama desain overall dari motor ini gitu. Jadi kayak mau diganti itu sayang. Bagus ini spion bulat panjang, retro habis. Ini kalau gua pakai ini motor ya, pengennya sih gua ganti ban yang adventure atau enduro gitu. Terus pelek depan sekalian gue jadiin 19 inch biar looksnya tuh vintage trail banget. Let's go. Ini kayak rasionya juga dibikin
untuk ngejar power ya dibandingkan top speed. Powernya berasa banget. Ya namanya juga vintage trail. Nice. Ngomongin transmisi, nambah maupun ngurangin gigi, gua nggak bermasalah sama sekali. Tidak ada nyantol. Ke netralnya juga gampang. Karena banyak tuh motor-motor sekarang yang modern tuh netralinnya susah. Ternyata ini tidak. Mari kita masuk ke gang. Yeay. Apa jalan Bambi? Apa? Nggak kerasa men. Gokil suspensinya. Ini suara knalpot bawaan, nggak perlu dibobok. Sebenarnya udah cukup nunjukin powernya sih. Udah lumayan ngebas dan nggak ganggu gitu. Oke. Di depan ini ada loh jalanan berlubang, twing twing. Gue sikat sekalian untuk nunjukin suspensinya seempuk apa. Wah ini beda sama W175 biasa, ini beda. I would love to have one. Buat daily enak banget kayak. Ya kembali lagi tadi ke kesimpulan. Untuk yang suka daily commute pakai motor yang berkopling, ini motor yang perfect. Irit bahan bakar pasti, powernya cukup, nyaman banget juga, low maintenance pastinya, dengan brand Kawasaki yang udah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia, dealership yang luas, bisa servis di mana aja. Terus ini udah gue pakai lama ya, macet-macetan juga, selap-selip sana sini, suhu mesin kagak kerasa ganggu sama sekali. Urusan kenyamanan nggak perlu ditanya, suspensi, handling ajib semua. Terus kalau mau dipakai touring gimana? Jadi menurut gue aman-aman aja buat dipakai touring ini mah. Motor sehat, motor nyaman, lincah juga. Menurut gue mau lu pakai touring ke pantai atau gunung ini nggak masalah, powernya aman-aman aja. Mau start di tanjakan juga kuat. Yeay. Oke, ini gue udah mau nyampe Katros. Gue akhiri test ride Kawasaki W175 TR ini, sebuah motor yang sempurna buat harian bagi para pecinta kopling, pecinta motor retro tapi nggak suka maintenance yang ribet. W175 TR ini bisa menjadi jawaban yang tepat. Thanks for watching. Gua lanjut ke tempat Ateng, ngobrol-ngobrol dulu untuk proyekan lain. Dah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video yang lezat dan funky ini. Semoga apa yang kita sampaikan di episode ini bisa meracunin teman-teman atau menambah referensi teman-teman yang pengen punya motor dengan harga yang cukup terjangkau dan desainnya retro. Betul, untuk teman-teman yang suka berjalan jauh, perjalanan dekat, perjalanan ke belakang, perjalanan ke depan, perjalanan ke atas. Ini motor yang paling tepat. Betul. Jadi kalau kalian minat, kalian bisa datang ke dealer Kawasaki terdekat untuk ngetes ride dulu, terus tanya-tanya sama orang-orang salesnya, siapa tahu nanti kalian dapetin harga yang spesial. Satu lagi, Kawasaki itu udah brand yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia, jadi secara dealership di mana-mana ada, lu nggak perlu pusing soal spare part. Kalau teman-teman ingin lebih mudah, datang ke toko, bilang, Pak, nanti yang bayarin Mas Khalid. Wah, iya, jangan dong. Ya, nanti akan ku tertera nomor Mas Khalid telepon di sini.
Oke, daripada semakin ngaco, gua tutup episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan racun-racun yang lebih menarik. Yes, funky night all.